Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendidikan non formal. Hari ini kami dari SPNF SKB Subang, rombongan belajar Kalijati akan mengunjungi Museum Subang yang berada di Gedung Wisma Karya, Kota Subang. Yuk ikuti perjalanan kami. Bersama teman-temannya nanti akan dipandu oleh saya sendiri. Perkenalkan, Ibu Bapak, nama saya Wiwi Ayu Andina. Saya di sini sebagai edukator di Museum Subang. Lalu di sini juga ada yang lagi magang dari Universitas Subang. Ini ada Teh Rere ya. Nah, nanti juga di sana kita akan menonton film. Ada operatornya Kang Ilham. Nah, itu ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh nanti ditanyakan saja. Oke, langsung saja ya, tanpa membuang waktu kita langsung keliling, boleh Ibu? Ya, enggak. Ini keliling aja dulu. Ya. Oke. Boleh. Di depan kita ini ada replika Stegodon. Stegodon itu gajah purba yang hidup sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Nah, hidupnya itu pada zaman Pleistosen akhir, pada zaman es. Tapi ini yang di depan kita hanya replika aja Bapak Ibu. Jadi yang asli itu ditemukan tulang belikatnya di daerah Ranggawulung, di aliran Curug Cina. Nah, yang aslinya itu ini yang di kaca sebelah sini. Nah, itu yang aslinya. Terus di Ranggawulung juga ditemukan ada fosil Serpus atau rusa purba. Nah, itu yang di sebelah sana. Terus ada tanduk kerbau purba juga. Terus lalu ditemukan juga ada moluska atau kerang laut. Nah, ini ditemukannya di Cibogo Ciereng. Jadi kemungkinan Bapak Ibu, Subang itu dulunya adalah lautan. Nah, semakin lama semakin menyusut. Sekarang bibir pantainya ada di daerah Pantura ya. Nah, ini juga ada gigi kuda Nil. Ini ditemukannya di Kecamatan Cibogo. Lalu kalau di sebelah sana yang itu, nah jadi di Subang itu ada penemuan yang fenomenal. Ditemukan fosil kerangka manusia purba yang utuh. Nah, ini ditemukannya di Nanggerang, Kecamatan Binong, di situ Subang Larang. Ini Tapi yang ini replikanya. Jadi yang aslinya ada di sana, ada di situ Subang Larang. Setelah diteliti ternyata umurnya sudah cukup tua, sekitar 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Nah, terus ada manik-manik juga tuh yang di kaca sana. Itu manik-maniknya zaman dulu digunakan untuk membuat perhiasan. Iya. Manik-manik sekarang juga ya. Masih ada ya? Iya, bisa buat kalung, gelang. Manik-maniknya masih ngetren. Nah, ini juga ada benda-benda artefaktual ditemukan di Kecamatan Binong. Tapi kalau yang ini replikanya, yang aslinya ada di Museum Sri Baduga Bandung. Tapi di Museum Subang ada satu ini yang asli. Ini namanya kapak sepatu. Nah, kapak sepatu ini bukan untuk kegiatan sehari-hari, tapi sebagai alat upacara adat dan simbol status sebuah keluarga. Nah, yang sebelah sini juga ada bokor-bokor. Ibu-ibu, jadi di sini ada perjalanan buku. Nah, ini lihat apa? Ini gunanya dulu buat menabuh mayat ini jenazah. Jadi dibuat menabuh jenazah. Jadi di sini kita menemukan di tahun 2006 Stantil kaca. Nah, kalau ini peninggalan masa kerajaan ya Bapak Ibu, ini ada guci-guci, ada makuk, ada bokor. Nah, kalau sebelah sini ini ada namanya Arca Nandi. Iya, Nandi itu patung sapi jantan atau lembu. Sapi itu kan dianggap suci ya oleh umat Hindu karena dianggap sebagai tunggangan Dewa Siwa. Nah, ini ditemukannya di Cipancar, Karangpanjang. Tapi ini juga replikanya yang aslinya ada di Museum Sri Baduga Bandung. Nah, jadi kemungkinan
di Subang itu dulunya ada candi. Nah, ini ditemukannya ada ini patung Arjuna. Nah, itu ada cawan ya, cawan untuk minum, ada mangkuk. Itu terbuatnya dari perunggu. Nah, itu ada tunduk. Bukan talenan ya, Bapak Ibu. Ini tuh tunduk itu untuk menghitung baik buruknya hari. Gitu. Ini keris ya. Iya, ini keris-keris Keris. peninggalan masa penyebaran agama Islam. Ada keris Wali Songo. Oh, bukan hanya Jawa Barat ya. Iya. Nah, kalau sebelah sini, ini ada tokoh yang menyebarkan agama Islam di Subang. Namanya Arya Wangsa Goparana. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar situs Nangkabelit? Ya, di daerah Sagala Herang. Nah, itu dipercaya sebagai makamnya beliau. Karena berjasa menyebarkan agama Islam di Subang. Karena dulu pusat penyebarannya itu di daerah Sagala Herang. Iya. Nah, beliau juga ada keturunan dari Prabu Siliwangi. Nah, ini ada silsilahnya. Nah, kalau ini ada asal-usul nama Subang, Bapak Ibu. Mungkin pada penasaran. Ya, nih asal-usul nama Subang tuh kita ada memiliki 4 versi. Yang pertama itu katanya Subang itu diambil dari daerah yang ada di Kuningan. Ya kan, daerah Kuningan ada Subang. Ya, jadi dulu pada masa PNTLN, pada masa perkebunan, mereka membutuhkan para pekerja. Nah, mengambilnya itu dari daerah Kuningan, iya Subang. Dan mereka membuat permukiman di sini disebutlah Subang. Itu versi pertama. Yang kedua ada yang bilang katanya Subang itu dari kata suung. Suung ya, anting perempuan. Terus ada juga yang bilang katanya dari Subang itu dari kubang, kubangan. Karena di Subang itu dulunya banyak kubangan untuk mandi ini ya, kerbau, terus badak. Nah, kayak gitu. Terus nah, tapi yang paling banyak dipercaya itu versi keempat, itu katanya Subang itu diambil dari nama Nyi Subang Lara. Ya, istri dari Prabu Siliwangi. Nah, boleh sebelah sini. Mana ini ada satu bahwa kita tidak boleh itu dulu suasana Subang. Terus Subang itu cuma ada 2 bagian ya, ada Pamanduan sama Biasa. Itu beliau punya pabrik terbesar kayak namanya PN Giles. Jadi itu pabrik kopi dan teh terbesar ya. Jadi beliau yang majuin Subang. Nah, di belakang juga ada koleksi-koleksinya kayak itu dan beliau. Ini Mr. Hopland. Iya. Bukan. Jadi tuan tanahnya Subang. Aslinya Belanda, berbangsaannya Belanda. Jadi kan dulu pada masa kolonial, Subang itu tanah partikelir yang dijual belikan. Nah, ini yang memiliki saham lah ya, tanah terbanyak di Subang. Jadi mencakup hampir seluruh wilayah yang ada di Subang, Ibu. Jadi perkebunan teh, kopi, karet. Udah nggak ada sih. Sekarang kan udah jadi milik ini, jadi milik pemerintah. Demang ya. Nah, ini juga ada ininya, ada prasastinya. Ini ceritanya adalah karung kopi, karena ekspor utama itu kopi, makanya iya kopi, teh, tebu, karet itu semuanya itu milik PNTLN. Nah, ini terbuat dari perunggu. Iya, ini patungnya terbuat dari perunggu asli. Iya, nah ini ada pembuat patungnya, dibuatnya di Brussels tahun 1878. Terima kasih. Boleh Bapak Ibu kita lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Itu yang sama. Iya, ya Pak. Bukan asli Indonesia. Kayaknya pendatang, bukan orang Indonesia, bukan itu. Iya, iya Pak. Namanya juga PW Hofland. Iya, ini itu yang atas itu wadahnya. Nah, itu yang di bawah goloknya. Semuanya melekat, ada beberapa sejarah juga ada. Betul. Iya. Iya. Asli. Baja. Ya, besi baja. Kita ke sini dulu.
Golok Cium Wanara ya. Oh itu tuh yang di depan. Yang di depan kita itu goloknya nih. Panjang sekali ya. Panjang sekali. Pertanyaan. Tahunya Cium Wanara aja. 13 meter. 13 meter. Goloknya panjang sekali ya. Gimana orangnya ya. Goloknya aja panjang. Iya tinggi ya. Tinggi panjang sekali. Kayak raksasa pedang aja segini ya. Kalau Demang Bintang itu pemimpin para Demang yang ininya tuh memimpin distrik Subang. Kalau dulu mah bukan namanya bukan Subang tapi Cihera. Gitu. Nah itu Demang Bintang namanya kalau yang distrik Subang. Nah kalau yang lainnya Demang aja. Nah, kalau ini pakainya Demang Bintang aja. Dan Cium Wanara. Golok Cium Wanara. Tanjung Siang. Iya. Batu Siram itu Tanjung Siang. Kalau Berapa malam meter? itu Purwadadi. 13 meter Yang nomor 3. totalnya ya. Daerah Purwadadi itu kan satu Golok Ciatem, Cium yang Wanara. kedua itu Pamanukan sebelah sana. Nah ketiga itu Malang Purwadadi. Batu Siram. Iya. Ini juga ada bendera SMA. Dulu namanya bendera SMA. Kalau sekarang iya. Ini juga ada alat tempur. Nah ini kali ini sepeda ontel ya. Di sini juga ada lukisan alun-alun Teko dulu sama lukisan Wisma Haji. Wisma Karya. Dikirain ada patung di dalam. Yang ada di Kalijati. Nah ini adalah sejarah nasional ya, atau bahkan masuk ke sejarah internasional. Ini namanya kapitulasi Kalijati, tempat berunding dan menyerahnya Belanda kepada Jepang tanpa syarat nih pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Jadi dulu Jepang itu pertama mendarat itu di lapangan Kalijati namanya, yang sekarang jadi Lanut Surya Dharma. Nah iya ini rumahnya, rumah sejarah. Nah rumah sejarah juga saat ini dijadikan museum Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau berkunjung, mau mempelajari lebih dalam tentang rumah sejarah, boleh berkunjung ke sana. Tapi memang harus persuratan minimal H-7 karena itu kan kawasan Auri ya. Nah nanti di sana juga ada pemandunya. Nah meja perundingannya juga masih ada tuh, itu ada fotonya. Meja perundingannya, bendera-benderanya itu masih ada. Dulu Ini koper. Dulu kan kopernya terbuat dari besi. Oh 1914. Belanda. Iya pada masa Belanda terpisah. Kalau itu tadi kan tenun keren. Iya ada senapan di sebelah sini Bapak Ibu, ini senjata bekas peperangan. masalah Iya. tuh. Itu ada doorlock di atas. Ada doorlock yang lubang 1 sama lubang 2. Terus ada pistol pada masa VOC. Iya di Kalijati Pak. Ada samurai Jepang. Ini di dalam di Lanut kan di Lanut kalau iya. Tuh deh kalau buat nembak apa namanya? Senapan. Ada menapan. Bisa. Terus apa lagi coba nama lainnya? Pistol. Nah kalau ini bukan bambu runcing, ini namanya tombak eyang. Tombak eyang Iya, warnanya ini di Lanut iya semuanya. Ini kan meja tempat perundingannya ada di Lanut. Kalau bambu runcing itu pure dari bambu. Nah kalau ini namanya tombak. Ini samurai Jepang. Perlu bangga menjadi orang Kalijati. Kita, ya kan? Nah ini ada alat makan. Jepang menyerahnya kan di Kalijati. Zaman dulu itu di sana juga ada tempat minum. Dulu kan tempat minumnya terbuat dari ini ya, keramik sama dari kaca. Ya, itu juga ada teko-tekonya. Tuh, iya ini ada cangkir. Terus ada apa lagi tuh? Ada sendok, ada garpu. Mie ya masih ada ya.
Nah, ini ada naskah-naskah kuno tulisan asli orang Subang. Nah, kalau sebelah sini, ini ada Al-Quran dari kulit hewan. Ini naskah dari daun lontar. Kalau zaman dulu kan belum ada kertas ya. Jadi memanfaatkan kulit hewan sama daun untuk menulis. Nah, ini Al-Qurannya dari Negara. Boleh, ini masih kosong, takut ada yang mau dimuseumkan. Mantan apa nih? Nah, boleh Bapak Ibu kalau mau foto di sini aja biar cerah. Ya. Sama golok terpanjang. Oh, naskah. Subang. Ya, ternyata kesenian Subang itu bukan hanya sisingan aja ya, tapi ada pantun, ada bajidoran, mungkin pada tahu ya Bapak Ibu juga bajidoran, ada genjring bonyok, terus bahkan ada tari topeng ya, topeng menor, sama toleat Bapak Ibu ya, topeng banjet, ada sisingaan, ada gemyung juga. Nah, untuk toleat sama sisingaan itu Bapak Ibu alhamdulillah sudah didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda khas dari Subang. Terus ada lagi budaya Subang yang sudah didaftarkan ke UNESCO itu namanya gintingan. Iya, gintingan ya Bapak Ibu, mungkin di daerahnya masih ada yang menerapkan gintingan itu. Kalau yang hajatan itu kan saling ngasih, itu dicatat. Ya, gantangan atau gintingan. Mungkin ada daerah lain ada gantangan, ya gintingan. Nah, itu juga sama, sudah didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Nah, kalau ini potret Bupati Subang dari masa ke masa. Dari pertama itu yang dari belakang Bapak Ibu itu dari Bapak Raden Haji Acu Samsudin. Lalu yang kedua ini Bapak Insinyur Soekarno, ketiga sampai yang terakhir Pak Haji Rohimat. Oke Bapak Ibu, mungkin kita lanjut aja, langsung kita nonton ke bioskop mini Museum Subang. Nah, boleh silakan duduk aja senyamannya, mau di mana. Kalau bisa ya di depan dulu biar rapi kita fotonya. Iya, ada apa? Iya. AADC. Pada saat itu, Letnan Jenderal Walter Robert de Greve, Komandan Kenek, memikirkan sebuah tempat yang luas di dekat Pamanukan dan Jasa, dan dipilihlah Kalijati untuk dijadikan bandara atau Fleet Kalijati. Nah, pada bulan Januari 1919,